Kembali kita melanjutkan bacaan pada 1 minggu yang lalu terkait tentang cerita Sayyidina Ali, cerita Sayyidatina Fatimah, dan juga cerita ini diketahui langsung oleh Baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini kata pengarang kitab melanjutkan pada fa'aha ilaihi, maka kemudian ya Sayyidina Ali menyerahkan itu onta kepada A'robi tadi. Jadi kan kemarin ceritanya ya A'robi ya, yang pertama datang pengen jual apa? Jual onta. Padahal Sayyidina Ali lagi kagak punya duit. Tapi informasinya jual, ya beli dulu, harganya nanti belakangan kasihnya. Ya, jadi diapain? Diutangin. Berapa harganya kemarin ingat? 100 dirham. Kemudian ya belum lama setelah orang Arab yang satu pulang, datang lagi orang Arab yang satu lagi. Jadi Sayyidina Ali enggak pakai ke pasar, masih di situ-situ juga. A'robi datang lagi. Ya nanya, itu onta mau dijual? Nah emang bener mau dijual. Ya harganya berapa? Kata Sayyidina Ali 300 dirham. Langsung kagak ditawar, Pak. Tuh makanya Bapak, Ibu kalau beli apa-apa jangan pakai ditawar, langsung bayar aja. Nah begitu. Ini kayak ini nih, langsung dibayar aja. Nah, iya. Pas banget kata Sayyidina Ali, 300 dirham. Langsung bayar. Nih 300 dirham. Ya, langsung serah terima. Ya, ontaknya, iketannya sekalian dikasih tuh orang Arab. Kemudian Sayyidina Ali menerima uang 300 dirham, dikantongin dah. Ya Allah, enak banget rezeki ya. Ya, pagi-pagi itu rezeki begitu kalau Allah mau kasih. Bisa aja yang 100 dirham dikasih yang punya onta, 200 dibawa pulang, ya. Bawa pulang, dah ngerokok dah, ya. Enak bener dah. Masya Allah, ya. Ngebul dah, ngebul. Nah, seperti itu. Nah jadi udah serah terima dah. Kemudian fa'aqbala ila manzili Fatimah. Lalu Sayyidina Ali kembali pulang ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Pulang dah. Falamma nazarathu, maka tatkala Siti Fatimah melihat kepada Sayyidina Ali, tabassamat Siti Fatimah senyum. Tuh emang begitu. Seorang istri kalau suami pulang dari rumah senyum, jangan cemberut. Oh, mau buat duit, mau kagak. Ya. Lah kan Siti Fatimah kagak tahu Sayyidina Ali bawa uang. Iya, tahu nggak? Enggak. Padahal lagi susah, ya kan? Lagi susah. Punya duit tadi berapa? 6 dirham. Suruh beli nasi uduk, ya. Malah dikasih pengemis, ya. Gitu pulang kosong tangannya. Ya, tapi Siti Fatimah tetap enggak. Ya ada ya, hal-hal yang mengganjal dalam hatinya. Sayyidina Ali pulang senyum dia. Tabassamat, senyum Siti Fatimah. Tuh ibu, suami kalau pulang dari mana-mana istrinya senyum, girang banget bu. Bu, iya begitu. Iya senyum. Ya jadi senyum. Ya Allah, mau buat duit mau kagak itu ntar belakangan, yang penting senyum dulu dah, senyum. Tuh, itu suami lagi capek-capek, hilang capeknya bu. Ibu senyum tuh, Masya Allah. Kemudian ibu ya berikan segelas air hangat, Masya Allah. Enak bener itu. Ya, pokoknya seperti dunia milik kita berdua. Tuh, begitu. Yang penting senyum dulu bu ya. Senyum ya bu ya. Iya. Jangan suami baru depan pintu udah dicemberutin. Iya, jangan. Insya Allah di sini kagak ada. Iya, nggak ada satu. Jadi tabassamat, Siti Fatimah itu senyum. Ya, Siti Fatimah senyum. Kalau kata Kiai Munawir Asli, senyum. Berapa kali dah deh? Iya, kalau udah 3 kali baru dah. Iya. Tuh begitu. Summa qalat, kemudian Siti Fatimah ya berkata,
Ma hadza ya Abul Hasan. Baru ditanya, ini apaan ya Abul Hasan? Ya, jadi Sayyidina Ali megang uang 200 dirham langsung diberikan kepada Siti Fatimah. Tapi sebelumnya Siti Fatimah nggak tahu. Siti Fatimah udah senyum udah biasa. Mau bawa duit mau kaget tetap senyum. Ya, lalu dibilang, ini apaan ya Abul Hasan? Wahai bapaknya Hasan, berarti Sayyidina Ali. Ini pakai kunyah. Ya, orang Arab sering pakai kunyah tuh Bapak Ibu. Ya Abul Hasan, ya Abul Qasim. Nabi Muhammad punya anak yang paling tua namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad sering dipanggil ya Abul Qasim. Kalau Sayyidina Ali punya anak yang paling tua namanya Sayyidina Hasan. Makanya Sayyidina Hasan sering dipanggil ya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan. Nah begitu. Qala Aliyun, maka menjawab Sayyidina Ali, ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaraitu naqatan bitakhirin bimi'ati dirhamin. Dikasih tahu tuh beritanya. Saya tadi membeli 1 ekor onta, harganya 100 dirham, tapi diutangin. Ya, udah dikasih tahu tuh. Karena memang Sayyidina Ali kagak punya duit, tapi disuruh beli onta sama orang Arab, ya harganya 100 dirham, tapi bayarnya entar belakangan, diutangin. Terus wabi'tuha bisalasimi'ati dirhamin, lalu saya jual itu onta 300 dirham nak dan kontan uangnya. Tuh, berarti ya dia pagi-pagi udah punya keuntungan yang cukup besar. Itu gara-gara dia memberikan pinjaman kepada Allah berapa? 6 dirham. Kan tuh ngasih pengemis namanya minjemin sama Allah. Nih saya pinjemin ya Allah. Nah begitu. Karena pengemis bilang begitu, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah? Kata Sayyidina Ali, saya langsung 6 dirham dikasih. Ternyata balasannya 300. Berarti 1 dirham dibalas berapa? 50. 6 kali 5 berapa? 30. 300 dirham. Ya, jadi 50 dirham. Ya, jadi 6 dirham akhirnya menjadi ya 300 dirham. Yang 100 dikasih yang punya onta, yang 200 kemudian dikantongin sama ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu diceritanya. Wa bi'tuha bisalasimi'ati dirhamin naqdan qalat, lalu ya Siti Fatimah, laqad waqabtu, sungguh saya udah setuju aja. Tuh kata Siti Fatimah, ya udah saya setuju aja dah. Tadi ngasih uang 6 dirham saya setuju. Ya sekarang dapat uang seperti saya setuju. Dah ceritanya udah selesai tuh. Siti Fatimah ya udah dikasih tahu. Kemudian sekarang Sayyidina Ali mau nyari Rasulullah, pengen cerita sama Rasulullah. Summa kharaja Aliyun karramallahu wajhahu min indiha. Kemudian Sayyidina Ali keluar. Ya Sayyidina Ali karramallahu wajah dari sisi Siti Fatimah. Ya yuridun nabiyya, dia kepengen nemuin Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma dakhala min babil masjid, maka tatkala ya Nabi Muhammad masuk dari pintu masjid, tatkala ya Sayyidina Ali masuk dari pintu masjid, nazara ilaihin Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia ngelihat ya nazara, melihat ilaihi kepada Sayyidina Ali, an-nabiyyu, Nabi alaihi salatu wassalam. Ya jadi ya Sayyidina Ali masuk ke pintu masjid. Nah pada saat Sayyidina Ali lagi mau masuk ke pintu masjid, Nabi keburu lihat. Oh itu ada Sayyidina Ali. Ya jadi yang nazara Nabi jadi fa'il. Nazara ya melihat ilaihi ya kepada Ali, sopo an-nabiyyu. Ya Nabi alaihi salatu wassalam. Kan kalau ngaji di Jawa begitu Ustaz Baihaqi ya. Iya, jadi kalau fa'il sopo. Ya, kalau orang, kalau goya akil opo ya. Jadi nazara ya ilaihi ya kepada Sayyidina Ali. Jadi hi-nya kembali kepada Sayyidina Ali. Nah, an-nabiyyu ya itu adalah ya, jadi fa'il. Jadi Nabi melihat Sayyidina Ali ya. Wa tabassama, senyum. Tuh Nabi Muhammad senyum. Jadi Nabi Muhammad dah senyum aja sama sama Siti Fatimah tadi. Ya Siti Fatimah senyum, Nabi Muhammad juga senyum. Makanya kata Nabi, at-tabassum shadaqah. Senyum adalah sedekah.
Ya, istri ngelihat suami senyum, suami ngelihat istri senyum. Tapi kalau di kamar sendirian jangan senyum. Ya, kalau sendirian jangan senyum. Ya. Nah itu jadi Nabi senyum. Palamma ata maka tatkala datang ya wassalam dan mengucapkan salam siapa Sayyidina Ali ala Nabi alaihi salatu wassalam ya kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala maka ya Rasulullah bilang ya Abul Hasan wahai Abul Hasan atukhbiruni au ukhbiruka, apakah engkau mau memberikan kabar kepada saya atau saya aja yang mau kasih kabar kepada kamu. Tuh, jadi Nabi juga udah tahu kejadian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, kejadian-kejadian terjadi pada Sayyidina Ali. Ada 2 orang Arab datang, yang pertama ya jual onta, yang satu beli. Ya itu tuh Nabi udah tahu, makanya dibilang begitu. Abul Hasan kamu datang kemari mau ngasih berita kepada saya atau saya yang mau ngasih berita kepada kamu? Begitu. Masya Allah Rasulullah tuh mukjizatnya begitu. Ya Sayyidina Ali nggak berani, kata Sayyidina Ali. Qala Sayyidina Ali berkata, bal tukhburuni anta ya Rasulullah, engkau saja dah yang ngasih informasi kepada saya ya Rasulullah. Tadinya Sayyidina Ali yang mau ngasih informasi seperti tadi ke Fatimah. Fatimah nih begini. Nabi ngomongnya begitu. Ya, kamu mau ngasih informasi atau saya yang mau ngasih informasi kepada kamu? Nah begitu. Berarti Sayyidina Ali tahu nih, Rasulullah udah tahu nih berarti nih. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, ya tukhbiruni anta ya Rasulullah, engkau aja dah yang memberikan informasi kepada saya ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi yang bicara nih. Jadi Nabi yang memberikan informasi. Ya Abul Hasan, Abul Hasan, hal ta'riful a'rabi, kamu tahu enggak itu a'rabi yang datang siapa? Tuh, allazi ba'aka annaqah, yang menjual onta kepada kamu. Wal a'rabi, dan a'rabi orang Arab yang satu lagi, allazi ishtara minka annaqah, yang membeli onta kepada kamu. Tuh kan berarti tahu Rasulullah ya. Udah tahu. Lah gue mau cerita. Ternyata ditanya. Ali kamu tahu enggak tuh orang Arab yang datang pertama yang nyuruh beli onta sama kamu, yang duitnya ntar diutangin, terus datang lagi orang Arab ya membeli dengan harga 300 dirham. Kamu tahu nggak siapa tuh? Ya Sayyidina Ali nggak tahu. Ya faqalallahu wa rasul, maka berkata Allah dan Rasul a'lam, lebih tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu. Nah Nabi ceritain. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubalaka bih ya Ali. Beruntung kamu, hebat. Begitu. Kalau kita bilang tuh ya bih hebat. Nah, begitu. Tuba itu beruntung. Tuba beruntung kamu, hebat kamu Sayyidina Ali. Tuh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bih ya Ali, hebat kamu wahai Ali. A'taita qardan lillahi ta'ala sittata darahim. Tuh Nabi tahu, padahal Sayyidina Ali enggak pernah cerita. Engkau udah meminjamkan Allah 6 dirham. Jadi tadi pagi kamu sudah minjemin kepada Allah 6 dirham. Artinya 6 dirham tuh yang dikasih ya pengemis. Padahal uang itu sama Siti Fatimah suruh belanjain makanan. Ya, karena di pagi hari itu bukan hanya ya anak-anaknya aja yang lapar. Sayyidina Ali, Siti Fatimah juga lapar. Nah, seperti itu. Tapi 6 dirham itu ternyata dikasih pinjem kepada Allah. Dipinjemin Allah. Nih ya Allah, saya pinjemin 6 dirham. Artinya dikasih pengemis. Fa'ataqallahu ta'ala salasami'ati dirhamin, maka Allah berikan kepada kamu 300 dirham. Tuh, jadi Nabi tahu nggak? Tahu ternyata udah. Tuh, Allah kasih gantinya 300 dirham. Minjem 6 dirham, dipulangin 300 dirham. Tuh, itu Allah. Beda sama kita. Ya, kalau kita minjem doang, pulanginnya kagak. Nah, begitu. Ya, kadang-kadang giran minjem dah, ya Allah. Giran mulangin lupa mulu. Ya Allah, saya lupa lagi. Nah, begitu. Tapi Allah langsung tuh
dipinjemin pagi hari itu, di pagi hari itu juga langsung dibayar sama Allah, bahkan melebihi daripada apa yang ya diduga-duganya. Dari 6 dirham jadi 300 dirham. Badala kulli dirhamin khamsina dirhaman, sebagai ganti 1 dirham jadi 50 dirham. Tuh, 1 dirham dibalas jadi berapa? 50 dirham. Jadi 6 kali 50 sama dengan 300 dirham. Terus kata Nabi Muhammad, pal awalu Jabrail, itu yang pertama yang datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi orang Arab yang pertama datang ternyata itu malaikat Jibril. Wal akharu, nah yang satu lagi yang datang lagi yang mau beli Israfil alaihissalam, itu malaikat Israfil. Jadi 2. Ya, 1 malaikat Jibril, 1 malaikat Israfil alaihissalam. Wapi riwayatin, di dalam riwayat yang lain al awal kana Jabrail. Dalam riwayat yang lain hadis Pak menerangkan, katanya yang pertama Nabi Muhammad bilang itu malaikat Jibril, sama. Tapi wal akhar Mikail. Nah, yang kedua datang lagi Arabi, itu ternyata adalah malaikat Mikail. Itu Allah yang nyuruh malaikat Jibril, malaikat Mikail datang sana. Ya, atur semuanya. Tuh Allah yang ngatur, udah gampang aja. Ya, itu yang dikatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada hambanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Tuh begitu, Masya Allah. Jadi dikasih ya informasi sama Nabi Muhammad seperti itu. Selesai dah tuh ya? Selesai. Lanjut gak nih? Lanjut. Sampai jam 7. Wal hadisul akharu, dan hadis yang lain, minal masmu'ati, dari hal-hal yang didengar, an Aliin radhiyallahu taala anhu, yang datangnya riwayat ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, ya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tudkhila fi yadis sa'ili. Ini hadisnya Bapak Ibu. Ya, tolong kita perhatiin nih. Ya, sedekah apabila keluar dari tangan pemiliknya itu nanti taqa'u akan jatuh fi yadillahi, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sedekah tuh Bapak Ibu, misalnya ada pengemis datang atau siapa aja kita mau berikan sedekah, kita yang ngasih langsung. Nih, itu nanti yang nerima Allah dulu. Allah yang nerima. Sebelum diterima oleh orang yang kita kasih, ya itu diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diumpamakan dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan penuh kemuliaan dan penuh takzim. Tuh diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Ya, jadi sedekah tuh yang kita berikan diterima dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti tuh sedekah akan menjadi besar yang tadinya kecil. Ya, misalnya kita ngasih 1.000, 2.000, ya 20.000, 10.000, itu nanti menjadi besar. Apalagi udah besar, dia tambah besar lagi. Ya, terus seperti itu. Jadi akan berkembang ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah itu ya nanti akan berbicara. Ya, akan berbicara begitu. Nah, itu kata Nabi. Jadi sedekah apabila keluar dari tangan orang yang memberikannya, dan yang punya harta. Kadang-kadang kita ya keluarin sedekah kan keluar tuh dari tangan kita, dari dompet kah, dari kantong kah, dari lemari kah, kita keluarin, kita berikan. Ya, itu pada saat kita memberikannya sedekah itu, ya itu otomatis nanti yang menerima ya adalah Allah. Itu begitu. Jadi taqa'u akan terjatuh, terletak itu sedekah biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalnya nggak langsung ke pengemis, nggak langsung ke orang yang kita kasih sedekah, titipin dong nih. Nah, pada saat kita memberi, tetap yang nerima siapa? Allah. Walaupun nanti kita melalui orang. Ya, tolong ya titipin tuh sama si A, ini
sedekah dari saya, misal begitu. Padahal bapak ibu kagak ngasih langsung, dititipin. Itu tetap pada saat bapak ibu nyerahin, itu yang nerima Allah. Di tangan Allah dulu adanya, di tangan Allah. Baru nanti diberikan ya kepada yang bersangkutan. Itu namanya taqa'u fi yadillah. Qabla an tadkhula fi yadis sa'ili, sebelum ya masuk di tangan ya orang yang mengemis, orang yang minta, orang yang perlu, yang bapak ibu berikan, patatakallamu, maka sodako itu akan berbicara. Sodako itu akan berbicara dengan bikhamsi kalimatin, dengan 5 ucapan. Jadi ada 5 kata-kata yang diucapkan oleh ya sodako tersebut. Jadi sodako yang bicara, ya sodako yang bicara. Sekarang coba lihat 5 kalimat ini apa aja. Awaluha, yang pertama, takulu berkata sodako, kuntu sogiron, dulu saya kecil, pakabbartani, maka engkau besarkan saya. Tuh begitu. Pada saat itu sodako di tangannya Allah, begitu. Sodako ngomong, ini nih ya kecil nih. Misalnya kita sodako 5.000, 2.000, 10.000 dan seterusnya, kecil. Tapi nanti lama-lama menjadi besar. Engkau besarkan aku ya Allah. Makanya dalam hadis lain tuh kita ngasih sepotong roti bapak ibu saudara ke pengemis, nanti bisa besarnya seperti gunung Uhud. Dalam satu hadis saya baca begitu. Ya, jadi itu sepotong roti yang kita berikan atau apa aja bentuk makanan yang kita berikan kepada orang yang kita kasih, apalagi pengemis yang minta-minta saat itu nanti akan menjadi besar, bahkan besarnya seperti gunung Uhud. Udah enggak? Gede. Tuh begitu. Ya, itu namanya pakabbartani, engkau besarkan saya. Terus omongan yang kedua, kata sodaqah, wa kuntu qalilan, saya dulu sedikit, qalil kecil. Kalau sogir kecil, qalilan sedikit. Ya, pakassartani, maka engkau banyakkan. Tuh, dulu cuma 1, nanti jadi banyak. Ya, bisa 3, bisa 10, bisa 100 dan seterusnya. Jadi beranak pinak terus. Jadi banyak. Yang tadinya sedikit jadi banyak. Yang tadinya kecil jadi besar. Kemudian wa kuntu aduan, saya dulu sebelum disedekahkan nih harta jadi sedekah musuh. Tapi fa ahbabtani, maka engkau jadi cinta sama saya. Tuh kalau jadi sodakoh, Allah demen. Tuh kan namanya harta musuh. Ya musuh kita. Ya kalau kita nggak manfaatkan itu jadi musuh. Nanti kan ada orang di hari kiamat akan disiksa dengan sebab hartanya. Haza makanaztum li anfusikum. Tuh begitu. Pazuku. Tuh bima kuntum ya taknizun. Ini harta yang kamu simpan, rasakan azabnya. Makanya nanti harta bisa menjadi ular besar. Palanya ada 2. Ya, siap menggigit orang yang punya harta tadi. Itu yang dibilang haza makanaztum li anfusikum. Ini yang kamu simpan. Tuh begitu Bapak Saudara. Tadinya musuh, tapi gara-gara dijadiin sedekah, jadi ya dicintai. Tuh, Masya Allah. Makanya harta kita ya kita juga sedekahin. Wa kuntu fanian, aku, ini kata sodaqah, ya dulunya hancur binasa, habis, fa abqaitani, maka sekarang engkau kekalkan saya. Kalau harta yang kita punya habis Pak, habis. Ya paling-paling pagi-paginya ya kita tabungin di mana? Di sepiteng. Bener gak? Iya, itu harta yang kita makan tuh. Ya, dari siang, sore, sate, sop, apalagi dendeng, tempe goreng, tahu goreng, semuanya. Nanti akhirnya habis-habisnya kita buang ke sepiteng. Masa kita hidup cuma nabungnya di sepiteng doang? Sayang-sayang. Ya. Tuh, tapi kalau kita sedekahkan itu jadi kekal. Tuh, yang kita sedekahkan itu jadi kekal tuh Bapak Saudara, Masya Allah. Ya, jadi kekal. Terus apalagi? Wa kuntu harisi, aku dulu
ya harisi, ya harus ya dijagain. Jadi kalau kita punya harta, kita yang jagain, harta dijagain. Ya, tapi fal ana sirta harisaka, fal ana sirtu harisaka. Tuh begitu. Tapi saat ini ya wa kunta harisi, ya fal ana sirtu harisaka. Begitu bacanya. Ya, wa kunta dan engkau adalah harisi, adalah penjaga saya. Tuh, engkau yang punya harta maksudnya. Jagain saya. Harta kita yang jagain apa harta yang jagain kita? Kita yang jagain. Coba ente punya motor, taruh aja depan sana, jangan dimasukin, jangan dikunci, gimana kira-kira? Iya. Iya, dibawa orang. Gitu. Pasti kita masukin. Bahkan kita tidur, lupa, astagfirullahaladzim, motor saya masih di luar. Cepet-cepet diamanin. Udah hilang. Nah, begitu. Jadi engkau yang jagain saya. Tapi setelah disedekahkan, pal'ana sekarang sirtu harisaka, saya yang jagain kamu. Kita nanti dijagain sama harta. Kalau kita suka bersodakoh, berinfak, itu nanti di akhirat kita dijagain sama harta kita. Tapi kalau di dunia kita ngumpulin harta doang, kita yang jagain harta. Tiap hari jagain harta mulu kita. Nah seperti itu. Makanya ayo kita juga ya infakkan supaya nanti harta menjagain kita. Nah kalau sekarang kita yang jagain harta, mudah-mudahan nanti di akhirat harta kita yang jagain kita. Kenapa? Karena ada bagian-bagian harta kita yang kita sedekahkan. Saya kira cukup. Nanti baru waruya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Bapak ibu saudara, yang namanya waktu berjalan terus. Ya, ternyata saat ini kita sudah di pertengahan bulan apa nih? Bulan Rajab ya, sudah di pertengahan. Habis Rajab nanti habis apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Nah kita biasanya sebelum nisfu udah ditutup gitu ya. Informasi dari Ustadz Baihaqi, pengajian kita tinggal 3 kali pertemuan lagi. Ya, berarti ya ini emang waktu berjalan begitu cepat. Tapi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan ya setelah kita tutupnya karena kita ingin menyambut Ramadan. Tapi kita niat nanti kita tetap ya mau buka lagi ya di bulan Syawal. Sehingga kalau kita niat begitu, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita ya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Seperti itu ya Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan ya sisa-sisa daripada ya kegiatan-kegiatan ini mari terus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya, manfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya, dan bulan Ramadan. Sehingga ada satu istilah, bulan Rajab itu tempat kita menanam. Ayo kita nanam sekarang ya. Kita nanam. Sawahnya, kebunnya udah dikasih sama Allah. Tinggal kita nanam doang. Nggak kena beli lagi udah. Nggak kena beli sawah, nggak kena beli kebun. Udah dikasih sama Allah. Ya, tinggal nanam. Nanamnya dengan amal ibadah tentunya. Mau puasa, mau ya baca Quran, berinfak, beristighfar, membaca selawat. Banyak banget Bapak Ibu Saudara. Nah nanti bulan Sya'bannya kita nyiram. Kita siramin deh. Biar subur. Siram. Ya, dengan silaturahim, perbanyak, siramin. Ya, seperti itu. Nah, nanti Ramadan tinggal panen. Ramadan tinggal panennya. Enak Ramadan. Karena ya berlipat-lipat ganda kita dikasih sehingga panen kita. Jangan baru Ramadan baru bangun. Ya, orang udah panen itu baru bangun. Ya, nah begitu. Makanya beruntung orang ngaji begitu. Jadi udah siap-siap Rajab, udah siap Sya'ban, Ramadan 3. Jadi Ramadannya panennya kita. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan ya
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridha Allah ya, dan yang diciptakan oleh pengurus ya pengajian maupun kita semuanya mudah-mudahan lancar semuanya ya, berjalan ya dengan penuh ridho dan keberkahan ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah lagi sehingga mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pengurus musola dan majelis taklim selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dan keridhaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya habibana ya Rasulullah ya safwatallah isfa' lana isfa' lana isfa' lana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.